Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, hari ini kita bertemu pada pelajaran bahasa Indonesia. Oke, sebelum memulai pembelajaran, tolong ketua kelas bisa dipimpin berdoa ya. Silahkan ketua kelas dipimpin berdoa. Siap, doa, mulai. Doa, saya. Sebelum Pak Takim memulai pembelajaran, seperti biasa, Pak Takim akan mempresensi kalian terlebih dahulu. Daftar hadir ya. Dari 36 sudah ada satu yang keluar. Harapannya nanti tidak ada yang keluar lagi. Oke. Anis Sanjaya, Artika Risma, Zahwa Ainus Zakia, Zeti Andriani. Berarti satu yang tidak berangkat yaitu Surya Gemilang karena ada kepentingan keluarga. Fokus, ekstrakurikuler. Oke, dari ini. Salah ya. Tapi saya bunda hinggap di jendela. Bunda. Sebelum kita membahas tentang apa itu cerita rakyat, kita harus punya tujuan pembelajaran. Jadi, kenapa kok kita harus belajar tentang cerita rakyat? Yang pertama, yaitu kita bisa mengidentifikasi karakteristiknya. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita rakyat. Oke, Pak Takim punya sederetan gambar di sana. Dari gambar yang ada di sana, adakah cerita yang pernah kalian baca? Yang mana? Danau Toba, Sangkuriang. 108 cerita rakyat pernah membaca? 108 cerita rakyat pernah membaca, Ridit? Oh, belum. Banyak kan, Pak. Si Umbang. Terus, apalagi yang pernah dibaca? Bawang merah, bawang putih. Terus? Mas. Danau Toba. Timun Mas. Malin Kundang. Hikayat, karya sastra lama berbentuk prosa dari Melayu yang berisi cerita, undang-undang, dan silsilah yang bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis, atau gabungan dari sifat-sifat tersebut. Nah, sudah bisa dipahami dari apa yang kalian baca? Jadi, hikayat atau cerita rakyat itu adalah karya sastra lama ya, Melayu, maka bahasanya juga bahasa Melayu. Kita akan belajar nilai-nilainya. Ada 4 nilai yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nilai apa saja? Nah, ada 4 itu ya. Nilai moral, nilai agama, nilai sosial, dan nilai budaya. Nah, tolong dibantu untuk membacakan. Dik. Nilai moral merupakan nilai yang berkaitan dengan akhlak atau sikap baik dan buruknya manusia. Hikayat banyak mengandung nilai moral yang dapat dijadikan cerminan untuk bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Oke, di situ Pak Takim cetak tebal ya. Ada kata akhlak atau sikap baik dan buruk manusia. Nah, di dalam sebuah hikayat itu biasanya ada sikap atau akhlak yang baik dan buruk yang bisa kita jadikan cerminan. Nilai sosial merupakan nilai yang berkaitan dengan relasi antar manusia. Melalui hikayat, kita bisa banyak belajar mengenai nilai-nilai sosial yang dapat melatih kita menjadi manusia yang dapat bersosial dengan sesama manusia lainnya dengan baik. Nah, kata kuncinya adalah relasi antar manusia. Relasi itu apa?
Relasi itu hubungan. Jadi hubungan antar manusia. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Coba kita review lagi atau kita ulas lagi. 4 nilai itu apa saja? Coba satu orang. Ya. Nilai moral, nilai agama, nilai sosial, nilai budaya. Oke, nilai moral, nilai agama, nilai sosial, nilai budaya. Nilai moral itu tentang akhlak. Nilai agama itu tentang kepercayaan dengan Tuhan. Kemudian nilai sosial itu tentang relasi antar manusia atau hubungan baik dengan manusia. Terus adat istiadat atau kebiasaan di masyarakat. Nah, yang pertama itu kemustahilan, bahwa cerita rakyat itu pasti mustahil. Pasti mustahil. Tidak masuk logika. Nah, perhatikan dulu ya. Pak Takin akan membagi kelompok, tapi kelompoknya cukup ini saja biar tidak terlalu banyak memakan waktu. Nah, Pak Takim akan menugaskan kalian untuk bisa menentukan nilai-nilai dan karakteristik yang Pak Takim jelaskan tadi di selembar kertas ini. Dikerjakan secara berkelompok ya. Pak Takim bagi dulu. Nah. Pada suatu sore, datanglah seorang pemuda yang ingin berguru padanya. Pemuda itu bernama Joko Tingkir. Apakah benar saya sedang berhadapan dengan Ki Buyut Banyu Biru? Benar, akulah Ki Buyut Banyu Biru, dan aku tahu keperluanmu sehingga kau datang kemari. Maksud kedatangan Joko Tingkir adalah ingin memohon ampunan dari Sultan Demak untuk menebus kesalahannya karena telah membunuh dari Ngawu. Di rumah Ki Buyut Banyu Biru, selain Joko Tingkir, ternyata ada pemuda lain bernama Mas Manja yang tinggal di sana. Apa yang sulit? Mana yang bagian yang sulit menurut kalian? Ini tadi kan kecil loh Pak. Kecil. Masa nggak itu jalan-jalan? Jalan-jalan. Ya, nanti di pertemuan selanjutnya kalian yang mengembangkan. Sudah menemukan nilai apa itu? Nilai agama sama sosial sama moral. Nilai agamanya apa? Memohon atas Memohon atas ampunan perbuatan yang tidak baik. Gampang sama aku. Buktinya mana itu buktinya? Coba dilihat di teksnya, buktinya mana? Ya benar. Paragraf keberapa? Paragraf kedua ya? 3. Ya bisa, itu bisa masuk nilai agama. karakteristik Pak. Karakteristik. Ya. Kemustahilan. Paragraf mana kemustahilannya? Paragraf 9 Pak. Ini paragraf 9 ya Pak. Ya. Mana yang mana? Kalimatnya yang mana? Terimalah segenggam tanah bila itu sampai sini. Mana? Mustahilnya mana? Ini misalnya itu Masukkan itu loh, Pak. memasukkan tanah ke dalam mulut banteng sehingga banteng mengamuk. Yo, yang di belakang bisa memperhatikan terlebih dahulu. Silakan untuk bisa mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan nilai yang terkandung dalam video Joko Tingkir. Kelompok kami yang beranggota, saya Putri Angelia, Saya Regina Cipta Karyani. saya Putri Wulandari, saya Yudi Anggani, saya Sita Kanisa, saya Mesya Subyana. Untuk jawabannya akan dibacakan oleh teman-teman saya. Yang pertama yaitu nilai agama. Konsep nilainya yaitu memohon ampun atas perbuatan yang tidak baik. Kutipan teksnya yaitu maksud kedatangan Joko Tingkir adalah ingin memohon ampunan dari Sultan Demak
untuk menebus kesalahannya karena telah membunuh Dadu Ngawuk. Nilai moralnya adalah menghormati orang yang lebih dewasa. Menghormati orang yang lebih dewasa. Apakah itu termasuk ke nilai moral? Ya. Ada yang mau menambahi dari kelompok lain? Ya, kelompok 2 silahkan menambahi. Manusia harus mampu mengalahkan hawa nafsu. Mulai tengah malam ini kalian harus bertahan berendam di air sungai yang dingin ini, kata Ki Buyut Banyu Biru kepada kedua pemuda itu. Dengan cara ini kalian akan mampu menguasai diri dan mengendalikan hawa nafsu. Nilai moral. Nilai moral. Ada yang lain menambahkan? Nilai moral? Atau nilai yang lain? Nilai sosial, mau menambahkan? Silakan, dari kelompok 3 menambahkan nilai sosialnya. Memaafkan kesalahan orang lain. Sesuai dengan janjiku, aku mampu mengampuni semua kesalahanku. Memaafkan kesalahan orang lain, itu termasuk ke dalam nilai sosial. Sekian dari kelompok kami pamit undur diri karena lebih baik sadar diri daripada memaksakan kehendak diri sendiri. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok yang sudah mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok dari kami akan menyampaikan karakteristik dari cerita rakyat Joko Tingkir tadi yang beranggotakan saya Riddik Bagus Ramadan, Saya Rizka Irfayanti. saya Septa Ramdhani, Untuk yang pertama karakteristik Kemustahilan. Karakteristik kemustahilan berada pada paragraf 9. Kutipan teksnya, terimalah segenggam tanah bila kelak kau berjumpa dengan banteng. Masukkan tanah ini ke dalam mulutnya, banteng itu akan mengamuk dan lari ke alun-alun Prawata. Oke, baik. Karena waktu kita terbatas ya, jadi mungkin Pak Takim akan mengajak kalian bisa menyimpulkan bersama-sama pembelajaran hari ini, bahwa kita hari ini belajar apa saja? nilai moral, Nilai dan karakteristik cerita rakyat. Nilai apa saja? Sosial. Budaya. Karakteristik apa saja yang kita bahas hari ini? Baik, itu materi hari ini ya. Untuk pertemuan selanjutnya, tolong nanti disiapkan ya, disiapkan satu karakter, minimal 3 karakter ya, satu kelompok 3 karakter untuk bisa dipresentasikan ke depan untuk menyampaikan satu cerita. Nah, di pertemuan selanjutnya Pak Takim akan mencontohkan terlebih dahulu, kita akan bercerita tentang cerita rakyat. Mari kita tutup acara hari ini dengan kegiatan pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Oke, saya akhiri, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.